Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala nikmatillahi. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'd. Selanjutnya kita memasuki bahasan masih tentang hidup. Nah, ini adalah bagian akhir dari bahasan hidup. Sebelum masuk ke bahasan yang lain, nah ini cukup singkat. Bahasan kita selanjutnya yakni tentang ini bahasannya tentang sesuatu yang haram bagi orang yang berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Nah, ini adalah pasal selanjutnya tentang sesuatu yang haram atas orang yang berhadas. Nah, kita akan membahas tentang yang haram bagi orang yang berhadas kecil ataupun wudhunya batal. Nah, selanjutnya dalam kitab Safinatun Najah versi syarah Kasifatus Sajanya ada di halaman 26. Silahkan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Faslun. Man adapun orang ittaqoda yang batal wudu'uhu apa wudu'nya man haruma maka haram alaihi kepada man arba'atu asya'ah 4 perkara. Jadi ada 4 hal yang haram dilakukan oleh orang yang batal wudu atau orang dalam kondisi hadas kecil. Yang pertama as-sholatu yakni sholat. Kalau orang berhadas kecil maka dia tidak boleh sholat. Wat tawafu kemudian tawaf. Jadi kalau orang bertawaf artinya dia harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Wa mashul mushafi dan juga membawa mushaf. Mushaf itu Al-Qur'an yang tercetak. Ya. Ini termasuk hukum yang baru ketika mushaf itu sudah dihimpun menjadi satu jilid. Maka kemudian ulama berijtihad bahwa untuk memegang mushaf itu harus suci dari hadas, harus suci dari hadas. Memegang mushafnya harus suci dari hadas. Wa hamdihi dan atau juga membawa mushafnya itu, jadi orang yang berhadas tidak boleh memegang apalagi membawa mushaf Al-Qur'an. Oleh sebab itu dia harus berwudu dulu. Ini diambil hukum ini diambil atau istinbat hukumnya berasal dari la yamassuhu illal mutatahhirin dalam surat Al-Waqiah. Jadi janganlah memegangnya kecuali bagi orang-orang yang suci. Jadi mushaf itu tidak boleh dipegang oleh orang yang sedang berhadas, hadas besar maupun hadas kecil, orang yang berwudu maupun orang yang batal wudunya ataupun dalam kondisi lain. Wa yahrumu dan haram alal junubi bagi orang yang junub sittatu asya'ah. Apa 6 perkara. Yang pertama as-sholatu sholat. Jadi kalau orang junub itu tidak boleh sholat. Wa tawafu tidak boleh tawaf. Wa mashul mushafi sama kayak tadi.
Wa mashul mushafi wa hamluhu, tidak boleh menyentuh mushaf apalagi membawanya. Wa hamluhu wal lubusu fil masjidi, dan tidak boleh masuk masjid. Di orang yang junub, orang yang hadas besar itu tidak boleh masuk masjid. Wa qiraatul Qur'ani, dan tidak boleh membaca Quran. Nah, itu bagi orang junub. Nah, sementara khusus bagi wa yahrumu, dan haram bil haidi, sebab haid asyratu asya'a, 10 perkara. Jadi khusus yang perempuan ada 10 hal yang dijelaskan dalam kitab ini yang tidak boleh dilakukan oleh orang haid. Nah, artinya ini khusus perempuan. As-sholatu, pertama sholat. Wa tawafu, kedua tawaf. Wa mashul mushafi, sama, tidak boleh juga menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan juga tidak boleh membawa mushaf. Wal lubsu, dan tidak boleh masuk fil masjid, ke dalam masjid. Tidak boleh juga wa qiraatul Qur'ani, tidak boleh baca Quran. Wasaumu, tidak boleh atau haram melakukan puasa bagi orang yang haid. Wat tolaku, tidak boleh bercerai. Wal mururu fil masjidi, dan tidak boleh berlalu. Murur itu melintasi fil masjidi, dalam masjid. Ya kalau lubusnya tidak, kalau berlalunya saja tidak boleh, apalagi lubus gitu masuk ke dalam masjid. Nah, wal mururu fil masjidi ini dipahami para ulama itu sekarang itu yang tidak boleh dilalui oleh orang yang haid itu adalah serambinya. Jadi dari serambi itu tidak boleh. Tapi kalau dia pekarangannya boleh. Tapi kalau ulama klasik mengatakan pekarangan masjid saja tidak boleh dilalui oleh orang haid. Maka itu dulu kalau di kampung saya masjid itu dipagari sebagai tanda bagi orang haid agar tidak melalui pekarangan masjid. Nah, in khofat talwi tahu. Jadi dikhawatirkan netes barang itu gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang karena sudah mungkin ada apa namanya pembalut, kalau softtek merek ya kan. Jadi karena ada pembalut maka ya yang tidak boleh kemudian adalah di serambi masjidnya. Serambi masjid itu apa? Ya mulai dari yang ada tehel masjid itulah gitu kan. Nah, sementara dari pekarangannya boleh murur, boleh dia melalui gitu karena sudah ada teknologi hasil ciptaan yang berupa pembalut gitu kan. Nah, itu kalau yang kontemporer. Tapi kalau dari ulama klasik, fikih klasik, murur di pekarangan masjid itu tidak boleh. Oleh karena itu masjid dulu ditandai batasnya agar orang-orang yang haid itu tidak melintasi masjid, dikhawatirkan mengotorinya. Kenapa? Karena murur pekarangan masjid itu ya kalau dulu dengan jumlah masjid yang sedikit juga digunakan sholat, khususnya sholat Jumat. Jadi banyak orang yang sholat Jumat di pekarangan masjid. Nah, selagi tempat pekarangan masjid itu digunakan sholat berjamaah, artinya jamaahnya sampai keluar masjid, ya kalau saya berpendapat tetap tidak boleh orang haid itu murur berlalu di pekarangan masjid sekalipun dia menggunakan balut lah. Itu menurut saya. Tapi kalau zaman sekarang masjid juga sudah besar, sudah di lantai, kemungkinan orang sholat keluar sampai ke halamannya masjid itu ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha saja. Kalau sholat Jumat rata-rata masjid sudah tidak keluar. Kemudian wal istimta'u. Kemudian dan bersenang-senang. Wal istimta'u bima bainas surrati war rukbati, dan kemudian bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Jadi kalau orang haid itu tidak boleh bersenang-senang. Ya artinya kasarnya sekarang ya nggak boleh berhubungan badan kalau dia suami istri. Kalau istrinya sedang haid. Nah, itu dia pasal kali ini atau bagian kali ini yang kita bahas tentang haram, sesuatu yang haram bagi orang yang berhadas.
hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarang kitab tadi pada bagian pasal ini. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Kurang lebihnya hanya Allah saja yang paling tahu dengan maksud daripada syariatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.